Oke, untuk teman-teman semua, mungkin Bu Eli tidak bisa buat Zoom agak lama karena beliau lagi kondisi untuk recovery. Jadi apa yang saya bisa jelaskan buat teman-teman semua, CTCP mengajarkan kita lebih cerdas tentang cryptocurrency. Pertama, dia memberitahu dengan konsep airdrop yang namanya retro drop, semua pakai gas fee. Dan dia membuat sebuah project dengan mencari user dan juga user yang kualitas. Dan hampir mirip yang kita ceritakan hari ini, kalau user cuman mengambil keuntungan dari si kayak CTCP, itu akan mati sama persis kayak CTC. Nah, sampai hari ini Pak Yuli kita pushing. Kenapa? Karena tidak ada ekosistem dan pertumbuhan dana yang masuk, malah pertumbuhan keluar dana yang makin besar. Itu pertama. Yang kedua, kita sudah menjelaskan kenapa LP-nya tidak di-lock. Di saat LP-nya tidak di-lock, kita bisa mengikuti LP-LP yang diberikan oleh developer dan banyak orang yang sudah membuat sistem itu dan juga mengikut konsep berkebun. Alhamdulillah mereka profit juga. Dan nanti dia akan mengajarkan kita apa itu dunia perkriptoan dengan trading namanya high frequency trading, yaitu ada roket nanti yang bisa digabungkan di Binance dan bisa digabungkan dengan ekosistem exchanger global dan juga lokal. Mudah-mudahan dia ini connect IP talk. Yang keempat, yang mengajarkan kita beredukasi yang namanya prediction, yang trading sederhana, yang menebak, ya, yang namanya candlestick 5 menit. Yang kelima, dia mengajarkan kita pola di saat kita namanya cloud mining. Dia mengajarkan konsep mining yang terbaru tanpa menggunakan mesin, cuman cloud. Dan pembagian hasil kita nanti bisa ditukar menjadi Bitcoin. Dan ada pola-pola baru lagi yang akan dikeluarkan yang semua kegunaannya itu adalah CTCP. Bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang cuma mengambil keuntungan dari kedekatan, yaitu untung mau, rugi tidak mau, yaitu banyak sekali. Tetapi saya paham, teman-teman membuat banyak akun. Nah, dengar baik-baik. Di sini kita cuma memberikan informasi saja, walhal kita tidak pernah memikirkan polanya nanti di depan bagaimana untung atau rugi kita sudah bilang dari awal. Tetapi hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang keruh tunggu menjadi jernih. Apa yang kita kerjakan hari ini, saya melihat pola potensi opsi kedua dan opsi yang berikutnya akan dikerjakan itu bakal juga mendatangkan profit dan keuntungan kepada kita. Jadi kita dalam project kripto itu adalah bermakan waktu. Tidak ada orang jelaskan kripto hari ini join airdropnya hari ini untung. Cari airdrop mana selain pada CTC. Cari. Nah, CTC aja berapa banyak orang yang tidak yakin. Akhirnya luluh karena untung. Nah, hari itu terjadi karena apa? Karena bilang tidak percaya. Nah, hari ini teman-teman, percaya atau tidak, tetapi usaha yang kita sudah jelaskan, itu sudah mulai menampakkan hasil kalau kita mendengar informasinya yang benar-benar ada. Siapapun leader, tidak ada yang hebat di dunia ini. Cuman leader mana yang bisa mengambil peluang yang bagus untuk mengalokasikan kepada orang-orang yang direkomendasikan ke sebuah proyek itu bisa mendapat keuntungan yang luar biasa, itu tidak banyak teman-teman. Tetapi kita berjalan di CTCP ini memikirkan nih bagaimana tokennya, holdernya, ekosistemnya yang diajar satu persatu kita. Ini sebagai edukasi yang belum pernah ada di mana-mana kripto pun. Teman-teman bisa cek dan bisa cari. Karena CTCP pasti yang membuat sistem ini, developernya itu pasti cerdas di dalam cryptocurrency. Mereka bukan cuma calang-calang orang untuk mengambil keuntungan sesaat. Kalau memang benda ini scam, kalau benda ini memang tidak ada bisa mendapatkan duit, kenapa kita remove dan kita cairkan bisa jadi USDT? Kenapa masih kekal dan masih bertambah usernya, yaitu CTCP ini di market? Nah, teman-teman pikirkan, Bitcoin butuh belasan tahun untuk naik harganya 2 miliar. Tetapi di sini kita tidak pikir harga 2 miliar. CTCP mungkin butuh setahun atau 2 tahun untuk harganya bisa mencapai paling-paling $10. Itu sudah luar biasa. Kalau ada orang yang bilang, wah ini bakal jadi sekian ratusan dolar, sama persis kayak CTC kemarin, CEO-nya bilang kalau di September atau Oktober harganya tidak naik, kepalanya jadi taruhan. Sampai hari ini nggak naik. Kenapa? Ada orang yang merusak sistem di belakangnya. Nah, ini semuanya dugaan luar dari ekspektasi dari apa yang dikerjakan oleh CTC. CTC memang niat murninya untuk menaikkan harga setinggi gaban,
tetapi ada orang di belakang memakannya dari segi menghack sistem dan juga menghack Tiger AI sampai habis-habisan. Nah, itulah puncanya keguguran satu persatu, dan dia berdiri di jaringan BNB dari untuk CTCP ini supaya untuk menghack itu sekali, karena BNB adalah yang paling terpecah karena dia punya Binance. Nah, kalau dia di jaringan Sitchin itu amat susah sekali membersihkan layer 1. Kenapa? Karena banyak teknologi blockchain yang lain yang sudah keluar, persis kayak yang terpercaya, yaitu Bitcoin, ada lagi Ethereum, Polygon, Sui, banyak sekali. Tetapi untuk satu brand yang baru keluar itu sekali. Makanya Asta menjadi fokus utamanya CCP ini dan menukar banyak Pi dan dari ekosistem yang mirip kayak dan mereka juga mengambil nama Rocket untuk menyebabkan high frequency trading yang dijalankan oleh CTCP ini sebagai tools trading untuk ekosistemnya berikut untuk CTCP. Oke, kita lanjut ke Matahari. Halo Matahari, selamat siang. Saya Bulan. Selamat siang Bang Indonesia. Saya terima kasih. Oke Bang, pada dasarnya saya masih sangat yakin lah, aku yakin lah ya tentang program kita ini. Cuman tadi ada Abang sampaikan tentang apa tadi, trading ya? Ya. Trading di sistemnya CTCP nanti, di ekosistemnya CTCP. Saya hanya ingin bertanya karena sebagian besar dari tim saya itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak mengerti apa itu trading, apa segala macam. Harusnya seperti apa Bang nanti Bang mengedukasi ke tim di bawah Bang dengan pola yang ada hari ini. Itu nah, jadi kalau trading itu Bang, nanti kita akan buat Zoom dan kita live. Nah, karena trading ini dia ngambilnya per 5 menit. Biasanya kalau pada broker kayak forex, mereka ada candlestick, baik itu 1 menit, 5 menit, dan 1 jam, 4 jam, dan begitu, untuk mencari pola keuntungan. Benar kan? Tetapi sistem PancakeSwap juga sudah menerapkan benda ini hampir dah 5 tahun, 6 tahun yang berlalu. Nah, terapan ini kalau dekorasi sedikit oleh CTCP, itu lebih bagus lagi. Nah, itulah yang dibawa oleh CTCP. Mereka ini bukan membuat project yang di luar ekspektasi kripto, tetapi mereka membawa konsep yang sama, tetapi dimodifikasi. Begitu, Pak. Ya, nggak, maksud saya gini, ini kan rata-rata 98% tim saya itu adalah dari kalangan yang tidak mengerti ini tentang dunia kripto, apalagi trading apa segala macam kan gitu. Maka pertanyaan saya, bagaimana caranya saya mengedukasi mereka? Nanti kalau sudah muncul menunya, kita akan buat live. Nah, dia ada trade live di situ. Dan tradingnya itu bukan persis kayak orang pasang harga segini entry nanti jual, enggak. Dia cuma memasukkan aja nominalnya 1 CTCP dengan nanti kita bilang, oke, kita pilih up ya. Nanti kita pilih up. Karena sticknya yang 5 menit itu bisa kita prediksi atau naik atau turun. Nah, 50% lah. Gitu loh, Pak. Pokoknya nanti menunya keluar, nanti kita akan buat live. Dan kita akan ajarkan button-buttonnya satu-satu. Button itu yang menu-menunya itu loh. Nah, oke? Oh iya. Ini orang awam pasti akan paham. Betul lah, karena dia bukan kayak candlestick yang harus diprediksi naik, enggak. Ini cuman sederhana, buttonnya itu dan miripnya sudah ada di PancakeSwap malah. Dan PancakeSwap kita tahu itu punyanya lab-nya Binance dan sampai sekarang masih eksis. Nah, dia ini mengambil ide itu dan mengolah, dan mereka sudah menekan sistem itu sudah siap sebenarnya, tapi 30 hari untuk distribusi atau deploy di dalam sistem mereka. Nanti tunggu newsnya. Oh ya, terus pertanyaan kedua, ini ada beberapa akun-akun lama seperti saya punya itu kurang lebih akun pro itu sampai 13 wallet kan, 13 wallet. Nah, yang lolos klaim kan 2 Bang. Yang lain itu lolos klaim itu maksudnya yang ikut opsi pertama ya, yang ikut opsi 1. Nah, nanti setelah selesai habis 100 koin itu, bagusnya diklaim ulang atau dibiarkan saja dulu? Yang mana tuh Bang? Yang di opsi kedua? Opsi pertama. Nah, kalau CTCP-nya banyak kan? Iya, rewardnya banyak. Bisa diklaim ulang. Bisa klaim lagi, gitu. Kalau misalkan tidak kita klaim, kita biarkan. Tidak ada masalah. Nanti opsi kelima ada. Oh, di opsi
bisa mainkan di opsi kelima. Ya, jadi airdrop kita ini bisa dimainkan di opsi pertama 3 bit, opsi kedua yang profesional, opsional yang rata-rata, dan ini bisa digunakan untuk mining, bisa digunakan juga untuk opsi keempat, kelima. Jadi semua tuh airdrop bisa digunakan. Walaupun dia belum lolos klaim. Lolos, tidak ada masalah yang buatnya KYC. Ya. Oke. Nah, cuman itu kira-kira itu hanya itu sampai opsi kelima itu berapa lama Bang? Kira-kira siap semua. Apa yang kita disampaikan kita punya mereka bawa informasi tentang CTC, Kilin dan juga kemarin kita ketemu di Kuala. Alhamdulillah semua sudah siap. Cuman kita nukan beberapa folder yang lain baru kita keluarkan satu-satu. Karena market tidak kondisif banget untuk dikeluarkan semua. Kalau sudah dikeluarkan semua, nanti tidak ada namanya selling point di dalam sebuah sistem itu. Jadi kayak roket sudah siap, mining juga sudah siap, semuanya sudah dijelaskan sama kita. Cuma tunggu news daripada developer untuk mengeluarkan satu persatu proyek itu keluar. Begitu, Pak. Kira-kira opsi ketiga bulan November ini bisa jalan? Insya Allah bisa. Jadi dia pasti keluarkan yang trading bareng itu duluan. Jadi belum mining yang keluar duluan. Jadi mereka ini mencaturkan dulu yang harus keluar. Setelah keluar satu persatu, baru nanti akan mengeluarkan semuanya sekaligus. Begitu, Pak. Cuman tanggalnya yang belum kita bisa tahu ya Bang. Betul. Ya? Tanggal aja belum pasti. Benar. Nah itu untuk opsi ketiga yang kita trade itu dari hasil klaim kita hari ini itu kita trading kan gitu ya? Betul. Atau kita beli koin CTCP di token pocket juga boleh gitu ya? Boleh. Dua-duanya boleh. Oke, siap Bang. Koin trading kan bukan koin CTCP. Bukan rius ataupun ini. Boleh. Artinya yang di tradingkan itu bukan reward kita atau airdrop itu bukan atau bagaimana? Dua-duanya, yang CP kan ada dua sebenarnya. Satu nggak lock kan? Yang di lock itu kan dari airdrop, yang nggak di kan deposit. Jadi dua-duanya bisa dipakai nanti. Deposit yang mana tuh Bang? Aku kok ini ya pikirannya ya. Kalau orang pengen staking kan pakai deposit beli di token pocket kan CTC ya, benar nggak? Oh, ya. Kalau yang airdrop itu, iya kalau yang airdrop itu kan yang kita dapat dari hasil yang kita cari dari airdrop kemarin. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Oh, makanya dia wajib staking kemarin itu. Nah, wajib staking itu untuk ngebit malah. Yang nggak ngebit kan bisa ngeklaim di opsi kedua tanpa staking. Iya. Nah, jadi pokoknya CTCP baik di airdrop ataupun tidak di airdrop bisa dipakai. Nah, itu aja. Oke, siap Bang. Oke Bang. Siap Bang. Terima kasih banyak waktunya Bang. Salam sama teman-teman dan keluarga. Sama, terima kasih banyak. Oke, untuk informasi untuk teman-teman yang dari opsi trading bareng, ini hal yang luar biasa. Kalau kita gunakan trading dengan konsep prediction yang akan dikeluarkan di Pancake Swap, itu setiap orang yang kita rekomendasikan trading di platform itu, kita tidak ada rebate ataupun yang kayak forex itu IB. Tetapi di sini setiap orang yang untung di bawah kita di level pertama saja ya. Ini nggak ada level kedua, ketiga. Sampai level 30 nggak ada. Nanti kita akan jelaskan roket dia bisa dapat keuntungan sampai 30 level nih. Tetapi kalau yang trading yang ini tidak, dia cuma satu level. Orang yang kita sponsori aja yang kita dapat profit dari profit dia. Nah, jadi di saat contoh saya trading di bawah Bu Eli, saya untung nih. Dari keuntungan saya Bu Eli dapat 10%-nya. Nah, jadi dapat CTCP dan bisa di-withdraw dan langsung bisa dicairkan. Itu fix yang kita tanyakan. Nah, yang dikerjakan oleh konsep ini, dia cuma satu level saja. Satu level. Nah, yang roket 30 level, airdrop 30 level, yang mining kalau nggak salah dari profit 30 level, kalau yang trading bareng cuma satu level. Nah, yang kelima ini belum dikasih tahu. Tapi sudah siap sistemnya. Dia juga sebenarnya dia tidak bisa jelaskan karena Dev aja yang tahu ekosistem bagaimana dibentuk yang di opsi kelima. Ya, cuma dia kasih tahu di kita di opsi kelima itu mana wallet-wallet yang punya saldo banyak itu bisa mengeluarkan dengan kapasitas yang besar. Begitu. Kita lanjut ke Bang Zuhrufi. Silakan Bang Zuhrufi. Oke, assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam Bang. Lama nggak dengar suara Bang Andri. Tumben pula hari ini ratusan orang. Ini
Mohon maaf, Bang Hendri. Karena ada Pak Henry. Coba nggak ada Pak Henry. Paling banyak tuh saya di angka 200. Di angka 200. Itu paling banyak tuh. 120 aja, tahu tengok 44 dah. Terima kasih banyak lah untuk teman-teman semua. Oke, lanjut Bang Zulfi. Sebelumnya saya mohon maaf Bang Hendri, di grup saya agak kritik Bang Hendri. Cuman ya itu saya sampaikan karena memang saya agak mengajak orang yang betul-betul ya awam Bang. Jadi kalau penjelasan saya sah, ya mereka ya tahu Bang Hendri, maki-maki ya, mungkin nggak maki-maki, teman menyalahkan lah. Biasa Bang, orang nggak mau rugi, orang mau untung. Tapi dia pikir nggak bagaimana kita cari program ini bukan mudah sebenarnya. Tapi namanya bisnis online, begitu baik trading, baik apapun project, mereka nggak mau rugi. Sedangkan bisnis ini kalau kita hitung per orang aja buat satu akun modal 2.000 sebenarnya. Masih aja maki, kan pening juga kita. Enggak, jadi gini Bang, apa namanya, berarti ini polanya nih semakin turun harga CTCP, semakin banyak kita dapat Bang ya? Betul. Oh, oke. Jadi turunnya itu ada sebabnya. Bukan orang yang menjual. Orang jual, developer membeli sebenarnya. Tapi bukan untuk memperlu. Karena distribusi token masih sedikit. Ya kan? Nah, user sudah menghargai 600.000. Jadi kalau kita ikut aja satu orang, satu token, itu udah 600.000 orang. 600.000 CTCP. Benar nggak? Nah, jadi abang lihat aja harga Aster. Aster itu yang lagi viral sekarang ini, token Aster yang dikeluarkan oleh Binance, yang dari projectnya exchanger keduanya, selain pada PancakeSwap, ada Aster Swap. Bukan Aster Swap sih, Aster Deck. Nah, jadi kalau harganya turun, harga token kita juga ikut turun, Bang. Nah, gitu. Kita ikut turun apa? Karena dia mencari token yang aktifnya tinggi. Nah, developer ini menanyakan ke kita, Aster ini bisa mencapai lebih dari $10. Karena apa? Karena di bawah yang membakar Aster ini kan Yulim Shong. Tetapi CZ ataupun ownernya Binance. Nah, owner Binance 300 juta loh isinya. Di dalam Binance. Nah, jadi kemungkinan dia bisa menyaingkan Hyperliquid. Karena Hyperliquid, harga tokennya itu sudah mencapai $50. Nah, kalau dia naik $10 aja, token kita bisa mencapai harga $5-6 berikutnya. Tapi kan harga Aster jatuh terus, Bang. Dari 2,4 dia jatuh sampai 0,8 kemarin. Nah, itulah dibawa langsung token kita makin jatuh dan ditambah pula user juga ikut jual. Tetapi ada juga untungan ke kita. Misalnya kita klaim, kita dapat lebih banyak lagi. Kita tambah sedikit lah. Begitu, Bang. Oke, Bang CTCP mungkin sudah lebih paham lah dengan beneran. Tadi udah banyak dijelaskan Bang. Jadi saya kemarin Bu Eli, saya tuh ingin live di sini Bang. Kemarin mungkin sudah disampaikan sama Bu Eli. Jadi untuk edukasi teman-teman member-member saya di Silin, ya mungkin saya bisa live di Silin. Bagaimana caranya Bang? Syaratnya? Live di Kilin itu nanti kita sebenarnya memberikan ID-nya untuk diaktifkan. Nanti kita kumpulkan ID teman-teman yang untuk diaktifkan, nanti kita kasihkan ke developernya. Kan awalnya semuanya. Iya, itu yang malam saya kirim Pak Henry. Ya, nanti kita kirim. Saya sudah kirim sih, tapi belum ditanggapi oleh developernya. Jadi kita sama kayak ngomongnya Stan bilang City kita punya, kita ada koneksi langsung sama mereka. Dengan City pun begitu. Dari mana saya dapat OTP langit kalau kita nggak ada jaringan di situ? Bagaimana kita bisa live clean kalau tidak ada langsung live? Nah, kita dapat dari founder. Nah, orang ini sebenarnya kita nggak tahu bagaimana cara pola pikirnya. Di saat berjuang untung mau, di saat berjuang di season kedua ini mempunyai ada kerja sedikit tidak mau, karena kita tidak tahu permasalahan apa yang dihadapi dia. Kan begitu? Tetapi kita juga positive thinking. Kalaulah CTCP ini saya punya dengan omongan begini, saya scamkan hari ini, Bang. Pasti. Buat apa kita lanjut? Kan begitu? Scamkan aja. Kan begitu kan? Tinggal lagi. Nah, tetapi developernya bukan saya. Kalau saya lah, saya bilang hari ini saya drop harga. Token gampang kok. $1 udah siap tokennya. Benar kan? Nah, gitu, Bang. Oke, pertanyaan berikutnya Bang, terakhir Bang. Ini berdasarkan pengalaman Bang Henry ini untuk CTC sendiri masih ada peluang bagus kah di tahun ini?
Sama kayak abang punya istri 1 dengan punya istri 3. Pasti saya lihat beda. Nah, pertama fokus CTC itu CTC dengan ekosistem semuanya bergabung ke CTC, benar? Jadi kita cita CTC nih, kita panjang lebar juga kita bincang sama founder dengan pendapat-pendapat yang lebih bernas lagi. Dan CTC sudah mengeluarkan banyak token. Contoh nanti ada Kilin, ada USDY yang harus stablecoin itu 1:1 dengan USDT, tetapi 0,4, 0,3, 0,7 harganya. Benar kan? 0,07. Nah, jumlah supply token ini berbeda-beda, tetapi alangkah kasihannya kita kepada mantan kita karena user sudah hilang trust. Pertama, hilang trust di exchanger-nya karena banyak exchanger-nya itu dihack di awal. Yang kedua, kemarin Tiger AI juga dihack dan akhirnya mereka menukar pola. Di saat business plan kalau sudah ditukar, apapun network di dunia ini, orang sudah mencari network yang baru. Kan begitu Bang Zulfi? Betul. Nah, jadi kalau kita masih memompa ataupun percaya ke CTC, itu hak pribadi. Tetapi kalau saya sudah tukar semua CTC saya, CTC, separuh ke USDY, separuh kemarin saya sudah tukar ke CTC. Nah, kita takut. Nah, saat harganya masih 1,8 kemarin, saya tukar CTCP saya jadi Aster. Kita berikan informasi sesuai dengan informasi yang kita dapat dari founder kita. Gitu, Bang. Ya, artinya kalau di Tantin ya Bang, artinya masih ada peluang cuan lah Bang ya? Depan. Peluang cuannya harus ada ideologi yang baru dan konsep Kilin. Contoh, kita cerita ini, airdrop Kilin itu bisa distribusi, ya kan? Dia lebih sadis lagi. Uang sebenarnya yang kita stakingkan untuk dapat Kilin, yang ada di Exchanger Tantin. Begitu juga kita harus mengorbankan USDY untuk mendapatkan Kilin di Tiger AI. Dan begitu. Nah, tetapi user yang trust, maka tidak booming. Hilang trustnya dari mana? Ekosistem Tantin sampai hari ini, selain pada proyeknya untuk bisa jual beli token, di situ ada sistem suspend. Yang kita takuti, di saat kita deposit besar dan tidak bisa keluar dana, dan itu sudah terjadi ke banyak user kita yang menangani hari ini, juga Bu Eli yang juga ikut turut serta. Betul nggak, Bu? Siap, betul sekali. Sampai hari ini saya masih mengedol. Benar, kita ada korban itu ribuan. Bukan cuma 1 kok, 2 orang. Ribuan orang korban yang CTC mereka tidak bisa withdraw, CTC mereka hilang, saldo mereka ditukar-tukar, dan akun mereka ditukar nama, ditukar. Pokoknya macam-macam permasalahan yang ada di exchange-nya. Benar nggak, Bu Eli? Betul sekali. Dengan konsep yang di bawah CTCP yang lebih transparan sedikit dibanding dengan adanya. Nah, phone kita yang ngomong loh. Tapi kita tetap mendukung CTC karena bukan Yulim Xiongnya yang membuat begitu. Tetapi ada orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga sistem itu yang mengkhianati sistem itu. Contoh, dia tukar nama Bu Eli, ada token sekian nih. Dia tukar nomor WA Bu Eli, nomor email dia, autentikator Bu Eli. Nah, itulah yang terjadi. Orang cuma nampak enaknya aja. Kita korbanin banyak waktu sebenarnya untuk teman-teman semua. Iya, Bu Eli kan? Betul, kadang-kadang sampai ke malam, dan itu pun kita membantu follow up itu berkali-kali. Nah, dan kita nggak lepas tangan sampai hari ini. Nah, makanya kalau kita dihujat, yang dibilang penjilat, nah yang dijilatnya apa coba? Kita tidak ada mendapat keuntungan dari teman-teman di saat teman-teman untung, dan kita bantu lagi teman-teman untuk supaya lolos. Nah, gitu loh. Begitu Bang. Oke, terima kasih banyak Henry. Banyak dibantu Bu Eli juga sama ini, ya terutama member saya yang sudah bantu dan akhirnya gagal itu. Iya, mohon maaf, saya sudah follow up berhari-hari soalnya memang sudah fatal banget kesalahannya, jadi memang tidak bisa lagi dibantu. Ya, saya udah bersyukur juga udah dibantu. Terima kasih Bang Hendri, Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman semua, kita masih eksis, ya, masih stay di CTC, CTCP dan CTC. Kita mendukung semua proyek CTC dan kita mendukung semua karena mereka sudah memberikan kita satu kehidupan yang baru dari pola ekosistem yang namanya keuangan. Nah, apa yang kita bisa jelaskan hari ini, mereka itu berkarya. Kita cuma mengikut karya mereka. Bukan kita, di saat mereka berkarya, kita yang atur.
Nah, itu apa yang kita sudah sampaikan keluhan-keluhan teman-teman semua, dan kita catat dan kita sudah sampaikan kepada founder kita untuk dia memberitahu ke dia supaya merubah apa-apa aja. Dia bilang begini, di saat kita berideologi, persis kayak Yulim Chong dan juga Div-nya CTCP, apa yang dikerjakan ini adalah dan juga ideologi yang mereka buat dengan merangkulkan semua ekosistem yang ada di dalam cryptocurrency di zaman now. Dan yang masuknya itu orang-orang baru, paham. Nah, kripto-kripto yang ada zaman sekarang ini, itu polanya sudah berbeda jauh dengan pola-pola yang lain. Makanya kita melihat orang yang marah, dapat untung, harusnya dapat untung. Kita mau tanya sama mereka, di mana kripto yang hari ini join airdropnya, sekian hari langsung untung di mana? Selain BTC. CTC pun pengorbanan kita luar biasa sekali. Kita bilang seorang, kita yakinkan orang, sebenarnya waktu itu menguntung kita karena ada profit. 3 profit bonus yang kita buat. Tetapi banyak orang mencemooh juga. Begitu juga dengan CTCP, kendalanya sedikit, cemoohannya akan bisa lebih sadis lagi dengan CTC. Nah, apa yang kita bisa sampaikan, ini adalah peluang project. Begitu juga dengan yang kita jelaskan dari awal, ekosistem jalan CTCP ini menurut diriku itu luar biasa karena digabungkan banyak ekosistem berbeda dengan ekosistem kripto yang lain yang konsep DAO, copy-paste, lalu mengorbankan banyak dana orang. Di sini, dia dari airdropnya akan digunakan pakai untuk ekosistem itu. Nah, itu bedanya. Jadi kita tunggu, teman-teman harap bersabar. Nah, kita akan terangkan satu-satu polanya. Apa yang saya bisa jelaskan? Informasikanlah kepada orang yang lain, biar dia mau hujat atau tidak, mau untung, kerjakan withdraw 0,01, berarti 1 CTCP bisa me-withdraw 100 akun. Dan dibiarkan di wallet itu, selagi harga masih murah, kita dapat peluang yang lebih banyak untuk CTCP-nya. Nanti kita bisa mengalokasikan dana-dana yang sudah ada di wallet itu untuk menggandakan lagi dengan pola ekosistem yang sudah dibentuk oleh CTCP itu. Oke, kita lanjut ke Bang Subagio. Oke. Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam Bang Subagio. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Lamo nih nak Jun. Iya, lucunya Ah, ini Bang mau tanya. Ya. Untuk Gimana, Bang? untuk Aztec Bang. Ya, Kalau misalkan ke yang jam 7 kelewat, itu jam berapa lagi Bang? dia ada jam 11, ada jam 5, dan ada Terus? jam 8. Jam berapa malam? Oke. Katanya tadi gini, saya kan kemarin gak sih dapat ya Aztecnya. Terus tadi pagi saya terlambat jam 7 lebih 10 menit itu nggak dapat QBC jadi Orang ini Bang, kita udah jelaskan. Orang-orang ini banyak yang bicara tapi mereka diam. Dia bukan kayak orang yang menghujat yang tidak pernah ada akunnya. Kalau Bang lihat, banyak teman-teman kita yang pakai laptop, sekali klik itu dia klaim semua Bang. Banyak orang pakai sistem untuk menarik dana ini, mereka tahu ini profit. Dan mereka tahu cara kerjanya. Yang awam ini yang kalah terus. Di saat orang lagi bertarung, dia sibuk bertanya. Padahal kita sudah bilang, kita hari ini maraton jam 7 pagi ya. Jam 7 baru dia sampai, orang lain sudah ditembak pistol ke langit untuk berlari, dia baru nanya, kapan mulai? Rata-rata begitu. Nah, kita bisa melihat di grup-grup yang kita punya, orang-orang itu ngerjakan diam-diam aja, Bang. Nah, ada withdraw, ada sekian akun withdraw. Dia punya sistem untuk menarik. Makanya, sama persis kayak Shopee buat sale 11, 12, 12, 10, 10, 9, 8. Kan ada ini. Ya, Bang. Abang tahu yang dapat iPhone itu? Anak-anak muda yang bisa nge-hack sistem itu untuk membeli dengan nilai 2.000. Ya. Nah, makanya kota itu dibuat queue. Karena apa? Antriannya banyak sekali dan orang itu sudah mendapat banyak keuntungan dari sistemnya. Begitu, Bang. Ya. Oke, Bang. Terus yang kedua, Bang, mau tanya, Bang. Itu untuk yang di token pocket, itu kan ada coin CTC ya. Itu sama aja nggak yang di CTC Exchange? Sama ya, Bang? Yang mana tuh? Yang mana? Yang di token pocket kan kalau kita ketik CTC-nya itu sama kan nilainya dengan yang di exchange-nya. Sudah kurang, Bang. Sudah kurang banyak LP-nya. Tinggal berapa ribu perak aja LP-nya. Jadi resiko kita kalau memang mau lanjut tukar aja USDT dulu, jangan CTC-nya yang ditransfer. Enggak, kemarin soalnya teman saya itu rencana mau nyoba beli CTC tapi yang di toko pocket apa, Bang? Jangan. Karena mereka sudah menutup.
Jangan. Iya. Gitu. Jangan. Jangan CTC lah yang dibeli, Siap, siap. CTCP lah yang beli. Kalau nanti masuk ke Tati Messenger, nya dibeli, jangan CTC-nya. Iya. Siap. Pokoknya nanti kalau ada yang beli CTC di dalam token pocket, habis itu kirim ke Tadi Exchanger, malu sama saya nggak layanin ya. Ya. Itu Mbak Eli. Iya, karena untuk follow up itu bukti itu harus makan soalnya itu tuntai ya. Oke. Publis lah. Betul. Sampai sebat bagian dari DN Swap ke CTC apapun itu tidak akan di. Siap. Nah, inilah teman-teman kayak Bang Subagio. Kita ini sebenarnya baik sampai CTC hari ini kita korbani juga waktu kita untuk memfollow up. Padahal kita nggak ada untung sama sekali. Kayak Bu Eli dan kita follow up langsung ke founder, tolong minta izin. Kadang dia bilang harus founder dari atas. Dari atas founder kita mengizinkan. Ini memang user kita. Tapi tetap juga nggak digublis. Benar nggak Bu Eli? Iya, betul sekali. Oke. Siap Bang. Ya mungkin gitu aja Bang. Terima kasih atas pencerahannya. Yang penting Abang nanti sehat-sehat selalu Bang ya. Terima kasih Mbak Eli. Ya, sama-sama Pak. Iya, monggo jalan. Ya, izin sebentar Pak Hendrik, Jadi biar teman-teman juga semua tahu ya. Di kalau ada dua sana yang mengatakan saya bilang hari ini saya bantu ribet akun yang terbanyak dari lama dan Siti sedikit pun saya tidak dikasih akun dari itu ikhlas kerjakan. Jadi jangan bilang saya penjilat, tapi saya membantu dengan ikhlas. Jadi itu yang kemarin saya agak sedikit sedih ya, karena saya di sini bantu semuanya tapi dikatakan penjilat. Itu sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kita doakan saja beliau sukses di di bisnis barunya ya. Ya, jadi teman-teman semua